Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan bahas surat 10 Yunus ayat 78. Sorry, 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sakhirin alim. Dan berkata Fir'aun, datangkan kepadaku dengan ahli sihir yang pandai, yang pakar. Jadi bukan cuma sembarang ahli sihir, tapi yang diminta didatangkan adalah top level dari ahli sihir yang ada di Mesir. Kenapa? Karena Firaun melihat mukjizat yang ditampakkan oleh Nabi Musa berupa tangan yang mengeluarkan cahaya. Dia mematahkan mukjizat itu dengan mengatakan ini adalah sihir. Maka sebagai kepala wilayah raja, dia nggak pandai sihir, tapi dia bisa membayar orang-orang ahli sihir terbaik di Mesir untuk menghadapi Nabi Musa dan Harun. Jadi begitulah dakwah. Dakwah itu tidak pernah mudah. Dakwah itu biasanya mendapatkan tantangan dan kadang-kadang berat untuk dihadapi. Falamma jaa as-saharatu, maka setelah datang ahli sihir itu, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lempar, tunjukkan kepadaku apa yang kalian punya. Nah, detail daripada kisah ini bisa kita ketemui dalam surat Al-A'raf dari ayat 112. Kita sama-sama tahu bahwa ahli sihir itu kemudian melemparkan tongkat dan tali temani mereka. Setelah mereka merapalkan mantranya, mengeluarkan sihirnya, apa yang terjadi seolah-olah tali temali itu menjadi bentuk ular. Dan itu merupakan tipuan mata saja, tidak ada realita. Pada dasarnya itu tetap sebuah tali, tidak ada perubahan zat. Dan mereka bisa melakukan itu dengan campur tangan dari setan-setan yang terkutuk. Itulah black magic, teman-teman. Kita lanjutkan. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sir. Inna Allaha sayubtiluhu. Inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin. Maka setelah mereka melemparkannya, berkata Musa, apa yang kalian keluarkan itu adalah sihir. Itu hanya tipuan. Itu black magic. Inna Allaha sayubtiluhu. Sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Allah yang menguasai setiap ubun-ubun makhluknya, punya kuasa untuk membatalkannya. Ketika sihir itu dibatalkan, karena ini cuma tipuan, harfiahnya akan nampak kembali. Inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi Nabi Musa percaya akan qadar yang sudah Allah tentukan, bahwa secara sunatullah
Allah akan selalu memenangkan orang yang membela agamanya. Wa yuhiqqullahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah membenarkan hal yang benar dengan kalimatnya, dengan apa yang terjadi setelahnya. Walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukai. Jadi Fir'aun memiliki kekuasaan yang tinggi. Dia memiliki power yang luar dan kuasa yang besar sekali. Allah nggak peduli. Kita tahu apa yang terjadi, bahwa tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa berubah menjadi ular. Secara perubahan yang terjadi secara harfiah memang betul-betul ular, memiliki saluran darah dan mulut dan pencernaan. Apa yang dilakukan adalah ular. Nabi Musa memakan ular-ular palsu yang dilemparkan oleh tukang sihir itu. Dengan begitu, Musa mendapatkan kalimat kemenangan yang mutlak, dan Allah memperkuatnya lagi dengan membuat tukang-tukang sihir itu memeluk Islam di depan Fir'aun. Itu sebuah perbuatan yang menentang maut, perbuatan yang perlu keberanian, yang pasti tidak akan disukai oleh Fir'aun. Tetapi hidayah datang kepada mereka, mereka bisa berbuat itu, memperkuat kedudukan Musa sebagai orang yang benar dalam pertarungan itu. Itu dulu teman-teman, kita bahas dari 79, 80, 81, dan 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.